Hai, di video kali ini saya akan membacakan tentang cerita bergambar, yaitu cerita yang terinspirasi dari gambar. Kali ini berjudul Setiap Langkah. Di pagi yang cerah, kaki ini melangkah, berniat berlari pagi, tetapi tidak jadi, sebab mata ini ingin menikmati pemandangan di sepanjang jalan yang dilalui. Kulihat hamparan sawah, pegunungan indah, dan para petani yang sedang mencari nafkah. Para petani begitu bersemangat, dari pagi sampai sore, supaya tanaman yang ditanam tumbuh dengan baik. Teriknya mentari dan pakaian yang kotor tidak membuat semangat mereka patah. Setelah melalui hamparan sawah, terlihatlah beberapa rumah. Di sana ada anak yang bermain sepeda, ibu-ibu sedang membeli sayuran, dan beberapa pria dengan pakaian berwarna kuning yang mengambil sampah dari rumah ke rumah. Menurutku, sungguh mulia pekerjaan mereka. Mengapa? Selain bekerja untuk menafkahi keluarga, mereka pun membuat lingkungan bersih. Ketika sedang menaiki angkutan umum untuk berangkat sekolah, aku pernah melihat mereka sedang menyapu jalanan. Tidak peduli orang lain berkata apa, yang terpenting mereka bisa bekerja. Jam berwarna hitam yang melingkar di tanganku sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Aku memutuskan untuk kembali melangkahkan kaki. Ketika berjalan, aku berpapasan dengan seorang ibu yang mendorong gadis seusiaku yang duduk di kursi roda. Mereka tersenyum kepadaku. Aku pun membalas senyuman mereka. Padahal kita tidak saling kenal. Melihat gadis seusiaku yang tidak bisa berjalan, mata ini melirik kaki yang sedang kugunakan untuk berjalan. Ya, aku harus mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan. Aku masih bisa berjalan hingga aku dapat berjalan ke sana kemari untuk menjumpai keindahan ciptaan Tuhan. Gadis itu terlihat cantik dan seperti bule. Tetapi ketebak dia asli Indonesia. Entahlah, aku hanya menebak saja ketika melihat ibunya. Mungkin wajah gadis itu turunan dari ayahnya. Mungkin. Aku hanya menebak-nebak saja. Gadis itu tidak menampilkan wajah murung. Yang terlihat hanyalah keceriaan ketika dia ikut melempar-lempar bola sepak bersama anak-anak. Ibunya pun terlihat bahagia. Aku yang sedang menyaksikan mereka pun ikut menarik kedua sikap bibir. Aku pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan kali ini, belum ketemukan orang-orang seperti tadi. Hanya ada kendaraan yang berlalu lalang dan beberapa orang yang baru membuka toko. Kaki ini akhirnya berhenti di sebuah pos ronda pinggir jalan. Ketika aku beristirahat, mata ini tidak sengaja menangkap wanita tua renta yang membawa tongkat dan kantong kresek yang entah isinya apa. Namun, firasatku mengatakan wanita itu akan menghampiriku. Wajahnya tidak asing, hingga beliau semakin mendekat dan duduk di sampingku. Aku pun mengetahui siapa wanita itu. Beliau adalah nenek dari sahabat mamahku. Kuberanikan bertanya nenek ini dari mana. Nenek itu mengatakan, beliau sudah dari pasar untuk membeli pare. Kulihat beliau mengambil sesuatu dalam kresek hitam. Kukira itu adalah pare, tetapi ternyata terdapat plastik berwarna putih yang berisi minuman berwarna pink dengan agar-agar. Beliau berusaha membuka plastik itu, hingga aku memutuskan untuk membantunya.
Setelah plastik itu berhasil dibuka, beliau begitu berterima kasih. Dengan tangan yang bergetar, beliau meminum minuman itu. Beliau berkata bahwa beliau belum makan. Pantas saja gemetaran seperti itu. Aku yang merasa kasihan merogoh saku celana. Ternyata tidak kutemukan uang sepeser pun. Beginilah aku, berniat hanya jalan-jalan, jadi tidak membawa uang karena merasa tidak perlu. Nenek tersebut kembali membuka suara. Beliau berkata bahwa beliau sudah membantu anaknya di sawah. Loh, bukannya tadi beliau berkata sudah dari pasar. Beliau saja memakai dasar yang bersih, tidak berpakaian seperti orang dari sawah pada umumnya. Kuputuskan untuk kembali mendengarkan cerita. Katanya beliau tinggal di rumah bersama orang tuanya. Padahal yang ku tahu, orang tuanya sudah meninggal. Nenek ini mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya. Beliau pun membiarkan anak-anaknya mencari. Beliau tidak ingin pulang karena tidak tahan dengan sikap anaknya. Karena penasaran dengan orang-orang yang dibilang nenek ini, aku pun bertanya perihal sahabat mamahku. Nenek ini berkata bahwa sahabat mamahku adalah adiknya. Padahal sahabat mamahku adalah cucunya. Ternyata benar apa yang dikatakan orang-orang. Itu sebabnya tadi beliau berkata sudah dari sawah. Karena yang kau dengar, dahulu nenek ini sering pergi ke sawah. Jadi hal-hal yang beliau ceritakan padaku adalah cerita masa lalunya. Seolah-olah beliau kembali ke masa muda. Kala asyik mendengarkan ceritanya, dari kejauhan kulihat pria yang menaiki sepeda. Dengan ekspresi dingin dia menghampiri kami, lalu mengajak nenek ini pulang. Awalnya nenek ini menolak, tetapi aku membujuknya untuk pulang, sebab kasihan dengan beliau yang kelaparan. Akhirnya nenek ini mau dan mendoakan hal-hal baik untukku. Dengan senang hati aku mengaminkan. Kemudian, nenek ini pergi bersama pria yang merupakan menantunya. Kukira nenek ini akan dibawa naik sepeda atau berjalan beriringan bersama pria itu. Ternyata tidak. Pria itu naik sepeda, sedangkan nenek itu berjalan kaki. Pemandangan yang kulihat membuatku menggelengkan kepala. Aku berharap masa tuaku tidak seperti itu. Mereka sudah semakin menjauh. Kuputuskan untuk melanjutkan perjalanan yang cukup jauh untuk pertemuanku dengan nenek tadi. Kali ini aku melewati selokan dan mendapati seorang pria yang membuang sampah ke selokan. Padahal di sana ada tulisan dilarang membuang sampah di selokan. Namun pria itu tidak menghiraukan. Beginilah manusia, sudah diperingati dengan berbagai cara tetap saja melanggar. Dengan lingkungan yang bersih, untuk siapa? Ya untuk mereka. Jika lingkungan kotor, siapa yang kena musibahnya? Ya mereka. Lalu, adakah solusi untuk membuat mereka sadar? Pria yang kuperhatikan baru menyadari ada aku di sini. Jika kalian mengira dia akan menampilkan wajah malu, itu salah, karena dia memberikan tatapan datar dan begitu saja. Sepertinya keberadaanku tidak dianggap. Aku tidak peduli akan hal itu. Yang kupedulikan adalah kesadaran untuk menjaga lingkungan yang seharusnya ada. Ketika aku sedang memperhatikan pria tersebut yang masuk ke rumahnya, tiba-tiba ada yang melewatiku dengan menggendong berbagai macam kerupuk. Dia sepertinya pedagang, tetapi mengapa dia tidak menawariku? Apakah dia mengetahui bahwa aku tidak membawa uang? Hebat sekali. Apakah dia seperti Dylan yang bisa meramal? Pikiranku sudah kemana-mana. Kemudian kuputuskan untuk mengikutinya. Kurang kerjaan memang, tetapi kaki ini menuntunku untuk mengikutinya.
Kaki ini pula membuatku berjalan mendahulunya. Ketika posisiku di depan dan dia di belakang, aku pun menoleh. Saat itulah pikiranku tentang dia yang bisa meramal ternyata salah. Pertanyaan, mengapa tidak menawariku, terjawab dengan melihat kedua matanya yang terpejam. Itu artinya dia tidak bisa melihat, tetapi dia tetap bekerja. Masya Allah, aku begitu kagum padanya. Kekurangan tidak menjadi alasan untuk dia tidak bekerja. Jika tadi aku tidak bisa menolong seorang nenek yang kelaparan, kali ini aku harus bisa menolong pria ini. Mungkin aku tidak bisa membeli dagangannya, maka aku putuskan untuk mengajak orang-orang yang lewat untuk membeli kerupuknya. Alhamdulillah mereka mau. Hal tersebut membuatku tersenyum. Banyak orang yang memiliki fisik sempurna, tetapi memilih bermalas-malasan. Apakah yang bermalas-malasan rezeki atau sesuatu yang kita inginkan akan datang dengan sendirinya? Tidak. Jika menginginkan sesuatu, kita harus berusaha dan berdoa. Lalu ada cobaan sedikit saja langsung mengeluarkan keluhan. Ya, aku pun seringkali mengeluh, yang membuat diri ini malu ketika melihat orang-orang yang semangat menjalani kehidupan. Kembali lagi pada pria tadi. Saat ini dagangannya sudah habis. Itu karena orang-orang yang membeli juga memberitahu yang lainnya. Sepertinya kerupuk yang dijualnya pun enak. Aku berharap dagangan pria ini di hari-hari selanjutnya pun terjual habis. Perjalananku kali ini begitu bermakna. Berjalan sendirian biasanya melelahkan, tidak seperti berjalan dengan teman. Sebab jika ada teman, di sepanjang jalan kita bisa bercerita hingga perjalanan tidak terasa. Jika sendirian, tidak mungkin kan kita berbicara sendiri. Bisa-bisa kita dikira orang dengan gangguan jiwa. Lalu alasanku berkata bahwa perjalanan kali ini begitu bermakna, karena aku memenuhi orang-orang seperti mereka. Ya, mereka, para petani, pengangkut sampah, gadis dengan kursi roda, seorang nenek, pria yang membuang sampah, dan penjual kerupuk. Setiap langkah selalu ada hikmah. Sampai-sampai aku lupa sudah sejauh mana aku melangkah. Di mana ini? Bagaimana caraku pulang? Ya, itulah cergam dari inspirasi gambar sepatu buatan Kak Tiara. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.